Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman mahasiswa yang sudah mengikuti perkuliahan kinematika dinamika saya pada hari ini secara online di channel YouTube saya. Untuk hari ini masih tetap saya akan bahas mengenai position dan displacement analysis. Di mana untuk memahami position dan displacement analysis, khusus hari ini akan saya bahas mengenai contoh soal dan soal yang terdapat pada buku Machine and Mechanism Applied Kinematic Analysis oleh David H. Miskell. Yang pertama adalah displacement analysis. Displacement analysis kita dekati dengan graphical analitik, yaitu kita dekati dengan gambar. Contohnya adalah seperti ini. Di sini ada suatu mekanisme di mana link 2-nya bertindak sebagai penggerak untuk seluruh mekanisme, yaitu penggerak awal ya, penggerak awal untuk mekanisme sliding dan mekanisme di titik reference di sini nanti untuk repositionnya, pergerakannya, link 2-nya ini akan kita geser atau kita putar searah 30 derajat counterclockwise. Counterclockwise CCW yaitu berlawanan arah dengan jarum jam. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah angular displacement pada link 4 dan linear displacement pada poin E. Berarti angularnya berarti ini sudutnya berapa, karena counterclockwise otomatis beda di sini, karena ini sudah di sini ya. Nah, dan ini slidingnya nanti akan bergerak ke kiri otomatis itu secara logika. Nah ini berapa dan ini berapa, itu yang ditanyakan. Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang masih belum memahami angular displacement itu kita nanti tentukan berapa sudutan dari DC ini, untuk pergerakannya itu berapa sudutnya. Jadi ini DC aksennya nanti berapa sudutnya. Jadi untuk linear displacement, yaitu linear itu masih sejajar ya, segaris. Linear displacement untuk E ini karena sliding, maka nanti dari titik E ke E aksen itu berapa, jaraknya berapa sih, nah, itu namanya linear displacement. Oke, kita next. Sebelum kita memahami atau kita mencari berapa angular displacement pada C aksen dan berapa linear displacement untuk E aksen, kita harus mengetahui mobilitas atau degree of freedom dari suatu mekanisme. Dengan rumusan apa? 6 CP. N sama dengan 6 CP. Tadi ada 6 pin ditambah 1 sliding. Berarti ada 7 JH. JH-nya nanti adalah 6. Ya. Kalau nanti belum ingat, bisa recall ke chapter 1 dalam buku ini, silahkan. Dan lalu kita akan menentukan M. M-nya itu adalah degree of freedom-nya dengan rumusan ini. Ini adalah rumusannya. 3N min 1, 2 JP min JH. 3, 6 min 1, 6 dari pinnya. 2, 7, 7 dari jumlah min tambah 1. Maka akan ketemu 15 kurangi 1 yaitu 1. Berarti mekanisme tadi menganut aturan DOF-nya adalah 1. Seperti itu. Kita lanjutkan. Setelah itu kita geser, karena ini adalah graphical analysis, bisa kita gambar dia melalui AutoCAD ya. Jadi kita gambar titik awalnya, kita gambar di sini, lalu kita geser nanti menjadi B aksen 30 derajat. Nah ini nanti berapa? Bisa kita hitung melalui dimension untuk AutoCAD. Itu langsung saja saya tunjukkan. Nah, ini caranya. Untuk titik yang tidak tebal ini adalah posisi semula. Untuk titik yang tebal adalah penggambaran dari posisi setelah digerakkan. Jadi di sini lebih mudah memakai AutoCAD nih. Kalau mau memakai yang manual digambar bagaimana boleh, nanti bisa menggunakan busur dan penggaris asal panjangnya sama seperti itu. Bisa di skala juga. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah example untuk problem 4.2.
Di sini adalah lever snip ya, seperti gunting. Nah, seperti gunting. Nanti kita akan menggambar dulu. Nah, ini lever snip. Untuk kinematika diagramnya bagaimana? Kita harus gambar dulu kinematika diagram sama mengkalkulasi mobility-nya. Oh, ternyata kinematika diagramnya seperti berikut. Ada POI X-nya di A ya, berarti di A dulu, terus ada POI Y-nya. Point of interest-nya ada 2, ada X sama Y. Setelah kita tahu kinematika diagram, kita lanjutkan dengan menentukan DOF-nya. DOF di sini terhitung ada 1 DOF ya, 1 degree of freedom. Setelah itu kita gambarkan rotasinya counterclockwise di link 2. Link 2 itu di A ke B ya, ini link 2. Berarti ada 15 derajat counterclockwise dia ke kiri ya. Benar ya, ke kiri dia turun. Maka nanti otomatis semuanya juga akan bergerak. Setelah kita tahu pergerakannya, kita bisa menentukan dari pergerakan POI-nya ini ke POI aksen itu berapa? Ternyata ketemu 35 derajat counterclockwise. Nah, ini semuanya via AutoCAD. Jadi silakan dicoba digambar AutoCAD agar Anda memahami suatu mekanisme dan bagaimana cara menentukan position atau displacement analysis melalui graphical analytic. Saya lanjutkan next. Ini gambarnya yang tadi. Nah, position analysis sekarang. Analisis posisi. Analisa posisi masih tetap sama. Contohnya di example problem 4.3 ini ada toggle clamp ya. Toggle clamp kemarin saya sudah bilang kalau toggle clamp itu ada versi horizontal dan versi vertikal ya, vertikal. Untuk horizontal ini adalah horizontal di mana ini slider, berbentuk slider yang akan menjepit suatu benda kerjanya. Dan ini tuasnya, berarti di sini ada POI di sini. Sudah saya ajarkan kemarin, kita gambarkan dulu. Yang dilakukan adalah handle-nya ditekan ke bawah 15 derajat. Otomatis akan seperti ini ya slidingnya. Ini POI X-nya akan ada 1, 2, 3, 4 pin. Nanti ketika ketemu posisi awalnya adalah 30 derajat, ini posisi akhir 15 derajat. Di position analysis atau PA, nanti yang kita hitung adalah sebelum pergerakan sama sesudah pergerakan, atau posisi semula dan posisi setelah digerakkan, seperti itu. Nah, ini adalah analisis, karena untuk position analysis kita tentukan ada 2 untuk position analysis, yaitu aturan sinus dan aturan kosinus. Apa itu aturan sinus? Aturan sinus itu aturan yang menentukan suatu panjang atau sudut sebuah segitiga ya, ini segitiga, panjangnya berapa di sudut hadapnya. Contohnya ini sin BAC, berarti di sini adalah sudut A. Sudut A. Untuk aturan sinus akan diperkan ke panjang BC-nya. Ini kan panjang di hadapannya. Ini panjang di hadapannya. Berarti sin A diper BC. Dan sin C, ini sin C. Sin C berarti sin C diperkan dengan panjang AB. Seperti itu. Nanti akan ketemu sudut BCA-nya, C-nya ini kan belum ada sudut C-nya, maka dicari menggunakan aturan sinus. Sudah ketemu 38,68 derajat. Setelah itu sudut ABC-nya, nah sudut ABC di sini kan belum ada. Karena belum ada, daripada menggunakan aturan sinus, sudah ada 2 sudut yang
diketahui, maka kita gunakan aturan segitiga. 180 itu karena segitiganya, jumlah total sudut segitiga itu ada 180 derajat. Langsung aja kita kurangi dengan 30 dikurangi lagi dengan 38,68. Nanti ketemu hasilnya. Karena sudut B sudah ketemu, maka sekarang sudut AC-nya. Sudut AC untuk posisi semula. Berarti AC-nya menggunakan aturan kosinus. Nah, aturan kosinusnya seperti ini. Jadi panjang AC yang dicari akan dihitung dengan cos dari sudut ABC yang sudah diketahui. Ini kan panjang AC, berarti di hadapannya panjang AC ada sudut B, maka sudut B yang digunakan. Seperti itu. Pemahaman untuk aturan sinus dan kosinus bagi mahasiswa yang masih belum paham, silakan dilihat di Google. Itu sudah banyak yang membahas, atau di channel YouTube dari orang lain itu sudah juga banyak dibahas tentang aturan sinus dan kosinus. Seperti itu. Nanti hasilnya adalah 74,52. Ingat di sini adalah posisi awal dari mekanisme. Selanjutnya kita hitung posisi pergerakannya. Posisi pergerakannya yaitu B aksen sama ini C aksen, kurang aksennya masih tetap sama menggunakan aturan sinus dan aturan kosinus. Maaf, hapus ini aturan sinus, ini aturan kosinus. Nah, aturan sinus dan kosinus masih tetap sama, bedanya ini memakai 15 derajat lagi, bukan 30 derajat. Maka nanti hasilnya juga akan berpengaruh. Setelah kita sudah tahu ini yang sesudah pergerakan, maka kita hitung untuk slidingnya. Untuk C-nya, kan ini tadi sliding ya, ini sliding, ini ada arahnya, saya gunakan warna lain, nah ini C aksen. Nah ini berapa? Itu kita cari dengan menggunakan AC aksennya. AC aksen 86,14 dikurangi AC dari titik semula 74,52. Jadi hasilnya nanti ada 11,62-an. Ini kita gambarkan juga, kita tunjukkan, oh ternyata arahnya bergeser ke kiri. Nah ini ada arahnya, kalau ke kanan ya tinggal begini. Itu untuk posisi displacement. Nah, dan sudah saya singgung ya di pertemuan kemarin untuk position analysis pada inline slider crank. Kenapa disebut inline? Karena di sini ada reference-nya, point of reference-nya itu akan segaris dengan posisi slidernya atau sliding, pergerakan slidingnya itu dinamakan inline slider crank. Inline slider crank nanti akan menggunakan rumusan, aturannya sama ya, ini masih aturan sinus dan aturan kosinus, seperti itu. Nah, jadi memakai rumusan ini, silakan digunakan rumusan ini sebagai dasar untuk menghitung soal yang inline slider crank. Kita tunjukkan. Nah, ini adalah contohnya adalah hand pump. Hand pump di sini ini bukan inline, ini pasti offset ya, karena di sini titik referensinya itu tidak segaris, ini kan tidak segaris. Nah, ini tidak segaris di sini. Titik referensi tidak segaris dengan slidernya. Ini titik referensi tidak segaris dengan slidernya. Maka nanti masuk ke offset tidak masalah. Karena rumusannya juga hampir sama, aturan sinus dan aturan kosinus. Seperti yang kita jelaskan atau seperti yang kita harus pahami, setiap mekanisme harus kita gambarkan kinematika diagramnya. Nah, kinematika diagram untuk hand pump berarti ada satu POI, point of interest-nya ada satu, dan satunya adalah slider, yang mana ini adalah tuasnya, ini adalah slider untuk memompa. Gitu. Jadi ini offset
offset bukan inline, tapi tidak masalah. Karena offset bukan inline, maka rumusannya masih tetap sama. Dimana ini ada 10 derajat, di sini ada 80. Kok bisa di sini 80? Ingat, ini adalah tipe sudut siku-siku. Jadi kalau di sini sudut siku-siku nggih. Di sininya ada 10, berarti otomatis di sininya ada 80, maka di sini 80. Untuk pergerakannya ini yang sebelum, ini yang sesudah digerakkan. Untuk pergerakannya karena dia sesudah, maka sesudahnya kan ada 25, berarti di sini 65. 65 tambah 25 ada 90 derajat. Maka kita hitung dengan aturan sinus dan kosinus. Nah, ini dia. Aturan sinus dan kosinus. Ini sepertinya masih saya tempatkan yang inline ya. Inline. Nanti coba cek yang offset online itu setelah slide ini. Tapi konsepnya sama, dia pakai cos BAD. Cos BAD, kenapa BAD? Ingat di sini ada 80 derajat BAD. Nah, cos BAD berarti A-nya 80. Kita mencari AD di sini. Kita mencari AD-nya. AD-nya berapa? Panjang AD di sini itu berapa? Maka kita dekati dengan cos. Berarti cos 80 sama dengan AD per AB. AB dari garis miringnya. Ketemulah 0,87. Setelah itu sin BAD. Kenapa sin BAD? Karena kita ingin mengetahui garis B dan D. Kita ingin tahu di sini. Maka memakai sin lebih mudah. Ketemu juga 4,92. Karena dia pakai offside ya, offside bukan inline, maka CE-nya, CE di sini ya, dihitung dengan offset ditambah AD. Offset ditambah AD-nya berapa? Berarti 1 ditambah 0,87 sama dengan 1,87 in. Setelah itu BE ini kita dekati dengan rumus Pythagoras. Ya, ini adalah Pythagoras teorem atau teori Pythagoras. Lalu akan ketemu LC-nya. LC itu dari C ke A itu disebut LC, yaitu BD, B ke D ditambah oleh BE. Nanti sudah ketemu 8,46 in. Ini yang sebelum. BCE-nya untuk sudut C-nya ketemu dengan rumus cos yaitu 62,13 derajat. Oke, next sekarang adalah analisa posisi untuk yang sesudah. Nah, sesudah digerakkan ini masih tetap sama ya. Jadi yang sebelum tadi kita hitung menggunakan rumusan yang sama untuk sesudah. Tinggal AD aksennya ketemu, nanti B aksen D aksennya juga ketemu. C aksen E aksennya ketemu. Offsetnya 1, ingat offset masih tetap sama, dia 1 dari DA ya, DA CE-nya berapa, DA-nya berapa, nanti offsetnya ketemu AF-nya. Terus nanti ada B aksennya dari rumus Pythagoras, ketemu lagi LC-nya. RC-nya, nanti RC slidingnya dari sini ke sini, lah ini ada jaraknya ketemu yaitu 1,41. Tandanya beda sama tadi yang ke kiri, di sini ke bawah artinya dia di push atau downward ke bawah. Dia pergerakannya ke bawah. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah offset yang tadi. Nah, sebenarnya tadi contoh soalnya memakai yang offset, tapi hampir sama perhitungannya, masih pakai aturan sinus dan aturan kosinus. Nah, ini
Toggle clamp, ini toggle clamp versi vertikal. Baru versi vertikal. Di mana clamp arm-nya itu 30 derajat clockwise ya. Nanti kita putar secara 30. Ingat ada kinematika diagram di sini. Nah, ini hampir ke 4 bar linkage ini contoh soalnya. Berarti AD, AB, CD ada 2 POI, POI sama X, kita gambarkan linknya. Ini 4 bar linkage contoh soalnya, tidak masalah. Maka kita hati-hati, kita tentukan dulu sudutnya. Sudut di sini, sudut lurus 90 derajat. Diputar menjadi berapa derajat tadi? 30 ya kalau saya tidak salah. Nah, digerakkan 30 derajat counterclockwise. Nah, ini counterclockwise di sini. Maka pengurangan 30 menjadi 60 derajat. Panjangnya sama semua. Nanti ditanyakan sudutnya untuk apa dan apa seperti itu. Coba. Nah, ini dia. Maaf, ini masih offset ya. Nanti rumusan untuk 4 bar linkage ada di setelahnya. Masih tetap sama. Ini yang sebelum kita mencari BD-nya, BD ya, karena dia 90 enak kita pakai rumus Pythagoras saja, ketemu 27,73. Untuk sudut B-nya ABD sama BDA sama BDA, sudut D-nya kita memakai sinus dan kosinus seperti biasa. Dan ini sudah ketemu, nanti akhirnya sudut BCD-nya 103, CBD-nya 31. Ketemu nanti untuk adjoint B sama adjoint D. Ini untuk yang sebelum. Jadi nanti silakan direview mandiri agar paham, oh caranya langkah-langkahnya seperti ini untuk inline, offset, 4 bar. Nah, ini 4 bar linkage. Nah, seperti ini. Ini yang sebelum dan sesudahnya juga sama seperti ini. Nanti ada pada join B aksen itu sudutnya berapa saja, pada join D aksen itu sudutnya berapa nih? Pada join B aksen itu ini maksudnya ya. Untuk 4 bar nanti sudah ketemu resulting displacement-nya. Jarak displacement-nya itu berapa ini? Displacement itu berapa sih? Nanti sudah bisa, oh ternyata counterclockwise, masih tetap sama. Nah, ini rumusnya untuk 4 bar linkage yang tadi. Oke, kita langsung ke soal dari bukunya Miska. Di sini adalah graphical displacement, contoh soal yang mudah ya. Ini bisa menggunakan manual, digambar manual dengan kursor dan penggaris, atau paling mudah pakai AutoCAD. AutoCAD lebih mudah. Di sini ada sebuah segitiga di mana dia 10 in mungkin sekitar 254 mm ya. Kalau ini mungkin sekitar ya 355,6 lah mungkin milimeter. Nah, untuk B aksennya awal posisi 55 derajat, Y gamanya 30 derajat, beta sama gamanya 255 sama 30. Nanti ada poin P sama H ya. Itu akan digeser 25. Berarti B-nya P ini dari titik O seumpama OQ-nya digeser 25, OP-nya juga akan geser 25. Ini sudah saya siapkan menggambarnya dengan AutoCAD. Di sini adalah PH. Nah, untuk awal semua. Dan di sini adalah P aksen, Q aksen, seperti itu. Nanti ketemu jarak ini asli jadinya berapa. Ini adalah soal latihan yang mungkin teman-teman mahasiswa berminat untuk memahami. Ini masih graphical determine ya. 65, tadi B-nya 55, ini ditambah 65.
ininya diperkecil, gamanya diperkecil 15 derajat. Terus OO-nya, OQ sama OP-nya diputer clockwise searah, berarti ke sini. Tadi counter clockwise, sekarang clockwise, berarti otomatis ke bawah, lebih ke bawah ke sini. Mungkin ke sini. Itu lebih ke bawah. Nanti bisa diketahui sudutnya berapa. Ini juga sama. Nah, ini inline juga bisa digambarkan dengan AutoCAD. Ini adalah analitik untuk yang tadi, yang counterclockwise 30 ya, 55 derajat sama 30. Displacement of point P sama Q-nya berapa? Displacement maksudnya apa? Nanti ada delta P, di mana P aksen, OP aksen dikurangi OP. Displacement Q sama dengan OQ aksen kurangi OQ, kayak gitu. Ini juga sama. Mungkin itu saja perkuliahan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Jika ada yang belum paham, silakan bertanya di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.